Assalamualaikum, shalom bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 ini menayangkan video dengan saya Elsa ditambah dengan topik pertama, yaitu kurang bijak dalam memilih pertemanan. Saya Ashanti Putri dengan topik kedua, yaitu kurangnya rasa percaya diri saat presentasi di depan kelas. Saya Hafiz Stefani Taruk dengan topik ketiga, yaitu bullying dan kekerasan. Saya Anita Putri Kamil Solim dengan topik keempat, yaitu kurangnya fokus saat belajar. Saya Adisa Putri Hasibuan dengan topik kelima, yaitu etika dalam perkuliahan. Saya Siti Mutiara Purba dengan topik keenam, yaitu penyalahgunaan media sosial. Sekian dari perkenalan dari kelompok 4. Terima kasih. Kita semua siap. Terima kasih kepada kita semua yang telah hadir pada hari ini, yaitu dalam pelaksanaan BKP kita pada hari ini dengan topik bebas. Dalam baiknya sebelum kita memulai pembahasan kita awali dengan doa pembuka yang saya ikuti dalam doa agama Katolik yang layak dapat menyesuaikan. Kasih kami memulai kami dari kegiatan BKP dengan topik bebas sekiranya dalam topik ini kami dapat menyesuaikan sesuai dengan firman kami, baik itu dalam pasal yang kami latih. Kiranya memperbaiki seperti dalam kami sesuai dengan dapat dan kasih Tuhan. Kiranya Tuhan selalu bersama perbuatan yang kami buat, baik sengaja maupun tidak sengaja, engkau mengusulkannya. Dan kedua langkah kami memperbaiki baik di kampung dan berada. Semoga kegiatan ini berjalan dengan lancar. Terima kasih Bapak. Dari kita masuk dalam topik pembahasan kita, yaitu BKP, di mana pengertian BKP itu adalah sebuah layanan yang membahas masalah dalam dengan memanfaatkan dinamika kelompok dengan tujuan yaitu supaya kita dapat berbicara di depan umum, kita dapat memberikan ide, saran, perasaan di depan orang banyak. Yang ketiga juga kita bisa saling mendengarkan pendapat orang lain, kita bertanggung jawab tentang pendapat yang kita kemukakan, kita dapat mengendalikan diri dari emosi negatif, dan juga kita dapat bertegang rasa saling akrab, dan juga akan membahas topik yang memang penting untuk dibahas pada kegiatan kali ini. Sebelum itu ada tata cara dalam pelaksanaan BKP kita ini, yaitu yang pertama kita harus dari kita semua kita harus memberikan ide dan saran secara sukarela. Di sini tidak ada yang salah atau disalahkan, dan jika ingin berpendapat silakan ditujuh tangannya. Dan yang kedua, kita harus saling mendengarkan pendapat teman kita satu sama lain. Yang ketiga, peraturan dan norma pada kegiatan kali ini itu berlaku. Adapun ajas dalam kegiatan kali ini yang ada 4, yaitu ajas keterbukaan, di mana kita bebas untuk mengutarakan ide, saran maupun pendapat tanpa merasa malu ataupun ragu-ragu. Yang kedua yaitu keikutsertaan, di mana kita ikut serta dalam kegiatan ini secara sukarela tanpa ada paksaan ketika kita mengutarakan sesuatu. Dan yang ketiga, kenormatifan. Pada kegiatan kali ini terdapat norma dan aturan yang harus kita lakukan dan tidak boleh dilarang, baik itu norma hukum, agama, dan juga ada serta kebijakan yang berlaku. Dan yang keempat atau yang terakhir adalah asas kerahasiaan, di mana segala pembahasan kita itu bersifat rahasia, dan saya ingin kita semua berjanji untuk merahasiakannya. Sebelum itu kita masuk dalam divisi penentuan pengakraban, maksudnya dengan judul divisi itu badai bertembus kepada orang yang beraksi. Jadi kita akan membuat pembahasan seperti ini, dan saya akan menjadi pemandu, dan kursi ini hanya ada 5. Jadi kita akan berdiri dan membuat aksi ketika saya membuat kalimat yang kita harus berdiri. Kita dapat memulai. Jadi contohnya aku bilang, saya bilang badai berhembus
menilai orang badai berhembus kepada orang yang memakai pakaian putih dengan aksi lompat 2 kali. Badai berhembus kepada orang yang pakai hijab hitam sambil bertahan. Badai berhembus kepada orang yang memakai celana hitam sambil berpegang 2 kali. Badai berhembus kepada orang yang memakai gelang dengan berlari seperti burung. Badai berhembus pada orang yang memakai hijab sambil lompat 2 kali. Kita masuk pada topik pembahasan kita, yaitu topik bebas. Di sini saya akan mendengarkan semua pendapat dari teman sekalian dan yang menentukan topik kita mulai dari awal sampai akhir adalah teman-teman sekalian. Nah, di sini saya ingin menanyakan kesiapan teman-teman sekalian. Apakah sudah siap? Siap, Eka. Oke, baik. Kita akan merekap semua pendapat dari teman sekalian di mana topik yang pertama dan yang terakhir. Di sini saya akan menulis segala pendapat dari teman sekalian. Siapa yang ingin memberikan pendapat pertama? Izin Baiklah, saya ingin memberikan pendapat tentang topik yang harus dibahas ini tentang tidak percaya diri terhadap presentasi di kelas. Lalu ada lagi. Sebenarnya saya ingin berpendapat membahas topik tentang bullying dan kekerasan. Izin Baiklah, saya berpendapat tentang bahas tentang penyalahgunaan media sosial. Izin Baiklah, saya menyarankan topik yang dibahas itu adalah etika dalam perkuliahan. Ada lagi. Izin mereka saya menyarankan untuk topik tentang kesulitan dalam proses belajar. Dan yang dari saya yaitu kurang bijak dalam berteman. Jadi dari topik yang kita berikan ada 6, yaitu kurang bijak dalam berteman, tidak percaya diri dalam presentasi di kelas, bullying dan kekerasan, kesulitan dalam fokus belajar, yang kelima etika dalam perkuliahan, dan yang terakhir penyalahgunaan media sosial. Jadi untuk topik pertama, siapa yang ingin mengusulkan? PK saya mengusulkan kita membahas pertama itu kurang baik dalam berteman. Kita akan membahas karena kurang bijak dalam berteman untuk membahas itu untuk masa depan siswa sangat terpengaruh oleh lingkungan dan pertemanan. Apakah kita semua setuju? Setuju. Untuk topik yang kedua, ada yang Izin saya menyarankan dibahas topik yang kedua itu adalah tidak percaya diri. Alasannya karena banyak mahasiswa tidak percaya diri karena saya mengeluarkan diri pada saya mahasiswa yang mereka mau buku jadi itu kelas untuk melatih percaya diri mahasiswa. apakah yang lain setuju? Setuju. Untuk topik yang ketiga itu ada yang mau memberikan saran? Izin PK ketiga saya menyarankan bullying dan kekerasan. Kenapa topik itu berubah itu karena pentingnya bullying karena sekarang banyak bullying dan kekerasan supaya kita bisa menghindari dan juga biar kita tidak melakukan hal yang sama terhadap diri
Setuju. Untuk topik yang keempat, siapa yang mengusulkan? PK saya ingin mengusulkan topik kesulitan dalam fokus belajar itu di topik pembahasan keempat penting karena alasannya itu penting dibahas karena berkaitan langsung dengan keberhasilan proses belajar, pemahaman materi serta presentasi akademik mahasiswa. Apakah yang harus setuju? Untuk topik kelima, ada yang ingin berbicara? Jika saya menerangkan topik etika dalam perkuliahan. Kenapa penting itu dibahas? Karena etika dalam perkuliahan dapat menciptakan suasana belajar tertib, nyaman, dan saling menghargai. Apakah yang lain setuju? Untuk topik yang terakhir, apakah ada yang ingin menjelaskan? Izin saya, kalau topik terakhir itu adalah topik penyalahgunaan media sosial. Kenapa itu perlu dibahas? Karena dapat menimbulkan dampak negatif serta penyebaran informasi palsu, konflik, dan perilaku yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Oke, baik. Apakah ini semua sudah